Gimana sih cara gambar buku yang estetik? Kalau cara gambar buku kamu mesti kayak gini, yuk upgrade gambar kamu sekarang. Kita pakai pensil dulu ya, buat bentuk jajar genjang, lalu garis vertikal pendek di setiap sudutnya dan sambungin setiap ujung garisnya. Aku buat lagi di bawahnya bertumpuk-tumpuk dengan ukuran yang semakin ke bawah semakin besar dan arah bukunya beda-beda biar lebih kelihatan berantakan. Sebelum tebelin outline bukunya, di atasnya kamu bisa kasih hiasan apapun yang kamu mau. Kalau di sini aku tambahin bentuk origami burung dan pensil. Kalau mau bentuk bukunya polos, tinggal tebelin aja outline-nya mengikuti patokan garis pensilnya. Dan kalau mau dihias, bisa tambahin persegi panjang kayak gini di pinggiran bukunya. Kalau mau bentuk buku yang terbuka, buat lagi dimulai dengan cara yang sama, tapi di tengahnya tambahin garis dan buat garis berlombang dari garis yang di tengah ke pinggirannya kayak gini. Nah, kalau kamu mau lebih rame lagi, kamu bisa tambahin barang apapun yang kamu suka di sekitarnya. Di sini aku tambahin tinta dan lilin, habis itu sparkle dan bentuk kotak mengelilingi bukunya, lalu quotes di bawahnya. Dan jadi deh. Gimana sih cara gambar bunga yang estetik? Pertama, buat lingkaran pakai pensil untuk patokan besar bunganya. Lalu buat 5 garis kecil ke 5 arah yang berbeda. Bentuk kelopaknya kamu bisa buat dengan bentuk wajik dengan sisi yang bergerigi dan meliuk-liuk agar lebih kelihatan natural. Atau bentuk oval kayak gini, atau lingkaran dengan bagian bawah yang meliuk tajam kayak gini. Kalau di sini aku pilih opsi kelopak yang terakhir. Abis itu tinggal buat kelopaknya mengikuti arah garis kecil ini. Sesekali kamu bisa buat kelopaknya saling bertumpuk atau tambahin sedikit garis lengkung untuk bikin efek kelopaknya yang tetap. Lalu tambahin titik-titik di tengahnya dan garis detail di kelopaknya. Nah, untuk warnain bunganya, di sini aku pakai brush pen. Aku warnain kelopaknya sesuai dengan arah garis detail kelopaknya. Di situ tambahin lagi garis-garis detail di dalam kelopaknya pakai warna merah yang sama. Karena setiap kering warnanya akan memudar dikit, jadi aku timpa lagi warnanya beberapa kali. Dan kalau mau tambah highlight di kelopaknya, aku tambahin garis-garis putih pakai gel pen warna putih di tengah-tengah kelopak yang bagian terang kayak gini. Dan tinggal tambahin sparkle di sekitarnya. Dan jadi deh. Gimana sih cara gambar kue ulang tahun yang estetik? Kalau gambar kue ulang tahun kamu masih kayak gini, yuk upgrade gambar kamu sekarang. Pertama buat oval, lalu persegi di bawahnya pakai pensil sebagai patokan. Nah, karena pas banget hari ini hari ulang tahun Jakarta, jadi aku mau bikin topping kuenya dengan tema Jakarta. Di sini aku buat hiasan wajah ondel-ondel dimulai dari setengah lingkaran, lalu buat mukanya, abis itu garis-garis ke arah atas untuk hiasan kepalanya. Buat lagi dengan cara yang sama di sampingnya untuk versi wanitanya. Di sini aku tambahin buah-buahan pakai bentuk segitiga terbalik untuk strawberry, lingkaran untuk buah beri, dan setengah lingkaran untuk jeruk. Bentuk lilinnya aku bikin kayak bentuk Monas biar tema Jakartanya makin kuat. Caranya tarik 3 garis vertikal lalu segi panjang kecil dan api kecil di atasnya. Kalau mau lebih rame lagi bisa tambahin garis meliuk gini untuk lelehan fly-nya. Di bagian bawah kuenya juga bisa kamu tambahin ornamen apa aja yang kamu suka. Habis itu tarik 3 garis lengkung di dalam perseginya dan tinggal tebelin aja deh sisa garis di luarnya. Kamu bisa tambahin garpu kecil di sampingnya, oval lagi di bawah kuenya untuk alas kuenya, dan kartu ucapan di samping lilinnya. Terakhir tinggal tambahin sparkle dan quotes di bawahnya. Dan jadi deh. Gimana sih cara gambar kupu-kupu yang estetik? Kalau cara gambar kupu-kupu kamu mesti kayak gini, yuk upgrade gambar kamu sekarang. Pertama buat bulatan kecil dan oval panjang yang ujungnya lancip. Lalu untuk sayapnya, bayangin kamu bikin segitiga kayak gini, tapi buat sisinya lebih melengkung dan sudutnya membulat. Buat satu lagi dengan cara yang sama dengan posisi sedikit di bawahnya menimpa bentuk segitiga yang sebelumnya. Habis itu tarik garis lengkung dari badan kupu-kupunya ke bawah, lalu garis lengkung juga dari sayap sebelumnya menyambung ke garis lengkung tadi, tapi buat sisinya bergelombang kayak gini. Kamu bisa tambahin garis panjang kayak gini juga di sayapnya ya. Lalu tarik garis-garis detail di bagian sayap bawah. Di sini aku tebelin lagi garis pinggirannya. Dan di sayap atasnya kamu bisa tambahin garis tipis yang bermotif. Buat lagi sayapnya di sisi kiri dengan cara yang sama. Tambahin 2 antena di atas kepalanya dan kamu bisa hias-hias sekitarnya dengan objek apapun yang kamu suka. Kalau di sini aku tambahin bulan, quotes di atas dan bawahnya, lalu sparkle di sekitarnya. Dan jadi deh. Gimana sih cara gambar mutiara yang estetik? Kalau gambar mutiara kamu masih kayak gini, yuk upgrade gambar kamu sekarang. Pertama buat oval dan trapesium di bawahnya, lalu garis lengkung di atas ovalnya dilanjut setengah lingkaran dengan pensil sebagai patokan bentuk kerangnya. Di tengahnya buat lingkaran besar untuk mutiaranya, lalu oval yang melengkung dan bulatan kecil sebagai pantulan cahaya, dan untuk shadownya aku pakai titik-titik kecil. Sebelum tebelin kerangnya, aku buat beberapa bunga sakura di depan dan atas kerangnya, lalu beberapa mutiara kecil juga dengan ukuran yang bervariasi. Habis itu
itu buat garis bergelombang mengikuti bentuk oval dan setengah lingkarannya ini. Di sini aku tambahin lagi gambar sakura dan bengkoang di sekitarnya, karena gabungan ilustrasi mutiara, sakura dan bengkoang ini aku terinspirasi dari packaging produk Citra Limited Edition yang didesain khusus oleh 3 ilustrator perempuan Indonesia buat program Tangan-Tangan Cantik by Citra untuk dukung UMKM perempuan terus bertumbuh. By the way, lotion Citra ini teksturnya tuh thick tapi nggak lengket, wanginya enak, terus bikin kulit aku lembut dan bisa mencerahkan juga. Suka banget. Nah, kamu juga bisa loh ikut dukung Tangan-Tangan Cantik UMKM lokal perempuan untuk terus berkarya hanya dengan membeli produk Citra apapun di e-commerce kesayangan kamu. Dan jadi deh. Gimana sih cara gambar pesawat yang estetik? Kalau cara gambar pesawat kamu masih kayak gini, yuk upload gambar kamu sekarang. Pertama, kita pakai pensil dulu ya. Buat oval yang panjang dengan sisi kiri yang lebih kecil dan sisi kanan yang lebih besar dan lancip. Tarik garis lengkung di dalam oval, lalu garis miring panjang dan buat garis miring lagi. Untuk sayapnya semakin ke ujung semakin mengecil. Di sini aku mulai tebelin pakai marker Crayola warna merah. Kamu bisa pakai warna apapun yang kamu suka ya. Buat jajar genjang di sisi kiri, lalu buat sayap lagi dengan cara yang sama untuk sayap belakang dengan ukuran yang lebih pendek, lalu buat lingkaran dan persegi di samping sayap yang besar. Buat lagi dengan cara yang sama di sisi satunya. Habis itu tebelin sayapnya, kasih jendela dan mulai bikin backgroundnya. Oh ya, ngomong-ngomong soal pesawat, kamu bisa dapetin Lego Iconic Red Plane gratis loh untuk setiap pembelanjaan di Crayola Official Store minimal 500.000 untuk 10 pembeli pertama. Bahkan 2 top spender dengan total pembelanjaan tertinggi bisa mendapatkan Lego Police Station Toy. Buruan ya, karena promonya cuma sampai tanggal 2 November 2024 aja. Kalau mau tahu info lebih detail, kamu bisa cek Instagram Toyspedia dan Crayola.id ya. Nah, di belakang pesawatnya aku buat segi panjang lalu awan-awan di dalamnya. Untuk awan-awannya ini aku warnain pakai washable crayon dari Crayola ini. Kamu bisa tambahin sedikit sparkle di sekitarnya biar lebih estetik. Dan jadi deh. Gimana sih cara gambar pemandangan yang estetik? Kalau cara gambar pemandangan kamu masih kayak gini, yuk upload gambar kamu sekarang karena nanti aku mau warnain pakai cat air. Jadi di sini aku pakai kertas watercolor. Nah, kita sketch pakai pensil dulu ya. Pertama, buat bentuk segi panjang yang besar untuk framenya. Lalu di bawah ini aku mau buat kumpulan bunga hydrangea. Caranya, buat lingkaran untuk patokan besar bunganya dan tanda X di dalamnya. Lalu tambahin kelopak di setiap garis X-nya ini. Buat sebanyak apapun yang kamu mau dengan berbagai variasi ukuran yang bertumpuk-tumpuk. Sesekali aku buat bunganya keluar dari frame dan di sini aku buat dedaunan juga biar lebih penuh. Kalau kamu mau pakai objek lain, boleh banget ya dicoba. Habis itu buat garis miring di atas bunga-bunganya. Lalu untuk gunungnya buat bentuk segitiga yang besar dan lebar. Tapi buat lebih bergerigi dan agak berantakan gini biar lebih kelihatan natural. Nah, sebelum kita lanjut warnain, sketchnya ini aku hapus sedikit aja biar masih tinggalin garis samar-samar untuk kita warnain. Kalau udah, di sini aku buat langitnya dari gradasi warna lavender dan pink ya. Semakin ke bawah, warnanya semakin putih. Di sisi kanan gunung aku buat lebih gelap pakai warna ungu dan di sisi kanan pakai warna pink juga. Kamu bisa tambahin tekstur garis-garis kayak gini biar lebih kelihatan natural. Lalu dilanjut ke bukitnya dengan warna hijau gelap. Nah, untuk bunga-bunganya aku pakai kombinasi warna biru dan ungu. Habis itu tinggal warnain aja deh daunnya. Oh ya, semua alat-alat gambar yang aku pakai di sini aku pakai Dali. Dan kalau kamu tertarik untuk cobain juga, pas banget nih lagi ada diskon up to 40% saat Dali Brand Spotlight Day di tanggal 17 sampai 19 Desember 2024. Kamu bisa sekalian coba beli alat gambar lainnya juga dan bereksperimen sesuai kreativitas kamu. Dan jadi deh, gimana nih menurut kamu? Gimana sih cara gambar tahun baru yang estetik? Di sini aku buat 2 segi panjang dulu pakai pensil untuk patokan bentuk framenya. Di frame yang pertama, kita bikin tangan yang lagi pegang kembang api sticknya. Dimulai dari buat segi panjang kecil untuk jempol, lalu segitiga miring dengan ujung yang oval kayak gini, lalu 3 garis lengkung berderet untuk sisa jarinya, dan 2 garis di bawahnya untuk pergelangan tangannya. Habis itu tarik garis panjang ke atas dan di ujungnya buat lingkaran dengan sisi yang zigzag kayak gini. Nah, buat garis ke arah luar yang panjang pendek juga dan di setiap ujungnya buat tanda plus dengan titik-titik kecil di sekitarnya untuk percikan kembang apinya. Buat sebanyak apapun yang kamu suka di sampingnya. Untuk warna kembang api dan sparkle-nya, di sini aku pakai warna gold biar makin estetik. Kamu juga bisa tambahin hiasan kayak bendera segitiga atau konfeti gini biar lebih rame. Dan kalau tahun baru rasanya nggak lengkap ya kalau nggak ada barbekyuan. Jadi di tengah-tengahnya ini buat persegi yang besar nembus sampai ke frame yang kedua. Lalu di tengah-tengahnya aku buat 3 ikan yang berjejer, abis itu garis vertikal dan horizontal di dalam kotaknya ini. Di bawahnya buat bentuk tangan yang lagi menggenggam panggangan ikannya ini
ini. Dan aku juga bikin oval pakai pensil dulu, lalu deretan garis miring dan 3 bulatan di setiap garisnya untuk bikin sate. Nah, tinggal tebelin aja deh sisa garis tusukannya. Kamu bisa tambahin makanan apapun yang kamu suka juga ya. Di sampingnya yang masih kosong, aku tambahin steak dan sosis juga. Habis itu tebelin lingkarannya dan buat deretan garis tipis di bawahnya. Lalu garis lengkung yang besar di bawahnya dan tinggal tebelin aja deh frame-nya. Oh ya, salam kenal. Aku Catherine yang suka sharing cara gambar doodle estetik. Siapa tahu tutorial ini bisa berguna buat kamu, di-save dulu aja ya. Dan jadi deh. Gimana sih cara gambar kucing yang estetik? Kalau gambar kucing kamu masih kayak gini, yuk upgrade style gambar kamu. Pertama, buat lingkaran dengan pensil sebagai patokan kepalanya. Lalu bentuk spiral di sisi kiri dan kanan lingkaran sebagai patokan tangannya. Habis itu, buat 3 garis seperti bentuk U yang berderet untuk jarinya dan tebelin sisa garisnya. Tebelin lengkungan garis di atas, lalu buat garis seperti huruf V. Lalu buat garis seperti huruf A, dan garis lengkung lagi di dalam kupingnya, abis itu tebelin garis mukanya. Lalu buat bentuk hati kecil untuk hidungnya, dan untuk matanya, buat garis miring yang tebal dan garis miring lagi yang tipis di atasnya. Nah, untuk kakinya, buat huruf C, lalu persegi panjang di bawahnya. Abis itu, tarik garis lengkung dari bawah tangan kiri ke kakinya seperti huruf L, lalu buat oval yang panjang di atasnya. Nah, ini aku mau buat kucingnya tiduran di atas bantal. Jadi, buat persegi besar di belakangnya dengan sudut yang membundar dan sisi yang melengkung. Untuk kasih kesan empuk di bantalnya, buat masing-masing 2 garis lengkung ke arah atas di samping kucingnya kayak gini. Dan jadi deh. Gimana sih cara gambar hati yang estetik? Kalau gambar hati kamu masih kayak gini, yuk upgrade style gambar kamu sekarang. Pertama, buat bentuk hati yang besar, lalu 2 garis lengkung seperti huruf S di atas dan bawah dengan pensil sebagai patokan. Sambungin garis atas bawah dengan garis vertikal. Nah, penuhin bentuk hati ini pakai bunga mawar. Cara buat bunga mawarnya, buat lingkaran, lalu bentuk hati kecil di dalamnya dan oval di bawahnya dengan pensil sebagai patokan. Buat garis bergelombang, lalu garis lagi di bawahnya seperti huruf W untuk kelopaknya. Buat lagi bertumpuk-tumpuk dengan garis lengkung seperti huruf N sampai menutupi patokan yang di dalam. Buat juga kelopak yang lebih besar di sekitarnya dengan garis lengkung yang bertumpuk-tumpuk dan mengitarinya sampai patokan lingkarannya penuh. Setelah itu, buat patokan bunganya memenuhi bentuk hatinya, lalu tinggal bikin aja bunga mawarnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Di bagian-bagian yang kosong, kamu juga bisa penuhin pakai bentuk daun dan baby bread yang kecil-kecil. Setelah itu, tebelin garis pitanya. Dan untuk tambahin kesan estetik, aku kasih 2 garis di atas dan bawahnya kayak gini. Dan kalau kamu mau tambahin bentuk panahnya juga boleh ya. Dan jadi deh.